Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru hebat dan kepala sekolah hebat Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana mengisi SKP guru melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Pada Bapak sekalian, untuk mulai Januari tanggal 2 Januari sampai 31 Januari, maka guru yang berstatus ASN atau PNS sudah bisa mengisi rencana kerja atau SKP ya, sasaran kinerja pegawai, itu melalui PMM yang disebut dengan pengelolaan kinerja guru. Nah, di sini Bapak Ibu cara membuat SKP-nya sebagai berikut. Apabila Bapak Ibu sudah masuk di menu PMM pada pengelolaan kinerja guru, maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu lihat di sini mulai 1 sampai 31 Januari isi perencanaan kinerja. Nah, langkah awal nanti kita akan klik lanjut rencanakan kinerja. Nah, ini Bapak Ibu. Ada 8 nanti pilihan sub indikator yang Bapak Ibu akan pilih, dimana di 8 sub indikator ini adalah diturunkan dari dimensi dimensi D1 pada rapor pendidikan, dimana dimensi D1.1 pada indikator level 2 nya adalah manajemen kelas, dimana manajemen kelas ini ada 2 sub indikator, penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Kemudian pada dimensi D1.2 pada dukungan psikologis ada 3 subindikator, yaitu umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, serta ekspektasi pada peserta didik. Dan pada dimensi D1.3 yaitu ada metode pembelajaran. Di sini ada juga 3 ya subindikator, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Nah, maka nanti Bapak Ibu silakan memilih salah satu. Tentu nanti yang di rapor pendidikan akan yang menunjukkan warna merah itu menjadi prioritas. Nah, atau yang kuning nanti ataupun yang hijau ya. Yang hijau itu artinya sudah bagus tapi masih bisa ditingkatkan. Tapi kalau misalnya ada yang merah, prioritaskan dulu yang merah. Yang kuning baru nanti yang hijau. Nah, misalnya kita pilih salah satu adalah di manajemen kelas. Nah, misalnya di sini nanti di raportnya itu sudah kita lihat dia merah ya. Karena ini akun dummy ya, kita tidak terkoneksi dengan rapor pendidikan, kita tidak bisa melihat warna pada rapor pendidikan tersebut. Maka Bapak Ibu silakan pilih salah satu. Misalnya kita manajemen kelas ini yang merah, kita pilih misalnya disiplin positif. Bapak klik, maka akan muncul di sini ada kotak warna hitam ke pengembangan kompetensi. Nah, maka kita isi ya. Bapak Ibu nanti ada berdasarkan Perdirjen GTK 7607 pengembangan kompetensi, Bapak Ibu nanti minimal poinnya itu adalah 36. Nah, maaf, minimal 32 ya. Ini sudah berisi, ini ada 36 poin. Nah, kalau misalnya kita mulai dari awal ya, kita hapus dulu. Ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, ini ya. Ini maka ini kurang 32 poin ya. Berarti dia tidak ada yang dipilih. Maka kita awali dulu dengan memilih. Misalnya ini nanti kita pilih. Nah, ini adalah ada 18 pilihan ya untuk rencana hasil kerja. Maka di sini nanti Bapak Ibu silakan memilih sesuai dengan jumlah poin yang tertera di sini. Nanti totalnya minimal 32 poin. Nah, ini ada yang paling besar ini, peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak. Nah, ini yang paling tinggi 128. Kemudian ini ada sebagai pengajar penggerak komunitas belajar ya, 36 poin. Kemudian
melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja. Ini kalau guru SMK, misalnya ada penyusun perangkat ajar di PMM, kemudian peraih pengakuan penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya, kemudian juga yang lainnya ya. Bapak Ibu silakan pilih salah satu nanti rencana hasil kerja ya yang Bapak Ibu akan pilih. Nah, misalnya di sini kita pilih ada yang sebagai narasumber berbagi praktik baik. Nah, ini ada 8 poin. Kemudian kita tambah lagi kegiatan lainnya, misalnya pilih di sini ada 8 poin lagi misalnya ya. Mengikuti kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis bidang pendidikan kebudayaan, itu ada 8 poin juga. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambah lagi. Lihat, kalau 8 tambah 8 baru 16, maka masih kurang 16 poin. Kita tambah lagi. Bapak Ibu silakan dipilih lagi yang ketiga, cari ini cari yang poinnya agak besar, misalnya yang 16 poin misalnya atau 24 poin ya. Boleh saja. Nah, ini kita pilih meningkatnya kompetensi melalui sebagai peraih pengakuan penghargaan ya. Atau Bapak Ibu pilih sebagai penyusun perangkat ajar. Nah, ini perangkat ajar misalnya nanti. Jadi nanti selama 6 bulan ini Bapak Ibu akan menyusun perangkat ajar sebagai kinerja, sebagai hasil kerja ya. Oke, ini sudah kita isi 40, berarti sudah lebih dari 32, maka dia akan berwarna biru. Nah, setelah itu kita lanjut ke tugas tambahan. Ada kotak hitam di bawah untuk ke tugas tambahan. Nah, silakan dipilih sesuai tugas tambahan Bapak Ibu masing-masing yang ada SK-nya tentunya ya. Apakah sebagai wakil kepala sekolah di sini, apa sebagai wali kelas, itu juga sebagai kepala program keahlian ya, atau sebagai kepala pustakaan. Nah, misalnya tugas tambahannya adalah sebagai pelaksana tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah misalnya. Boleh ya. Kita lanjut. Ini boleh lebih dari satu. Misalnya selain wakil kepala sekolah, apa tugasnya misalnya. Yang lain apa, misalnya sebagai wali kelas, biasanya jarang ya kalau wakil langsung mengangkat wali kelas ya. Sebagai pembina OSIS atau sebagai pembina ekstrakurikuler ya, silakan saja ya. Boleh lebih dari satu. Kalau misalnya ini kita tambahkan, kalau mau lebih dari satu ditambahkan dulu ya tadi ya. Kita pilih misalnya ini kepala pustakaan tadi ya. Oke, kita lanjut ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja Bapak Ibu sekalian, ini perilaku kerja seorang ASN itu adalah istilahnya berakhlak gitu ya. Bernya itu berorientasi pelayanan. Kemudian ini kita pilih perilakunya apa nanti yang diharapkan yang Bapak Ibu akan terapkan. Untuk perilaku orientasi pelayanan ini, nanti bersifat ramah kepada peserta didik, orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam kerja, solutif dan seterusnya ya. Nanti di sini ada pilihan perilakunya. Memahami kebutuhan peserta didik atau bersifat ramah. Misalnya kita pilih yang ini. Bagaimana mewujudkannya dalam perwujudan perilakunya? Apakah menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam, atau mengkomunikasikan informasi yang aktual dan akurat. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa dipilih. Kemudian akuntabel. Akuntabel itu tidak menyalahgunakan jabatan misalnya ya. Akuntabel melaksanakan tugas dan dengan jujur, memanfaatkan sumber daya sistem pendidikan, tidak menyalahgunakan kewenangan, menghindari situasi menimbulkan konflik kepentingan pribadi. Misalnya saya melaksanakan tugas dengan jujur. Bagaimana menerapkannya atau perilakunya ya?
memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan, atau melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab terhadap hasil kerja. Nah, ini misalnya pilih bertanggung jawab. Begitu juga seterusnya ya. Nanti kita pilih di kompeten misalnya. Kompeten kita pilih menunjukkan penguasaan kompetensi dalam melakukan kinerja. Misalnya menunjukkan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Oke. Dalam perilakunya seperti apa? Kita pilih menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan sejawat. Harmonis. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kalau harmonis, menghargai setiap warga satuan pendidikan atau menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya ya. Bisa memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan. Harmonis tadi, atau mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Nah, misalnya kita pilih ini. Kemudian yang kelima tadi, bagaimana penerapannya, menyelesaikan konflik di antara rekan kerja atau berinteraksi dengan rekan kerja. Nah, mungkin ini dengan berinteraksi. Nah, silakan nanti dipilih ya. Kemudian loyal itu perilaku difokuskan apa? Kita pilih apakah memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga nama baik satuan pendidikan, menjaga informasi yang bersifat sensitif. Nah, misalnya menjaga nama baik satuan pendidikan itu loyal. Bagaimana penerapannya? Melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan atau menyebarluaskan informasi positif atau bersikap dan perilaku yang melindungi. Nah, itu tadi. Kemudian terakhir adaptif. Nah, belum, masih ada satu lagi ya. Bagaimana untuk adaptif? Silakan dipilih. Misalnya menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas atau terus berinovasi. Misalnya kita pilih berinovasi ya. Bagaimana penerapannya? Itu berinovasi. Misalnya membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan. Kemudian kolaboratif. Nah, silakan dipilih. Bekerja sama secara terbuka menghasilkan dampak pembelajaran ya. Atau memberikan kesempatan kepada warga pendidikan dan masyarakat ya. Warga satuan pendidikan atau dunia usaha berkontribusi. Nah, ini misalnya kita pilih yang ini. Terus bagaimana perilakunya? Mewujudkan perilakunya, menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas atau memuji keunggulan prestasi orang lain, atau membagi tugas tanggung jawab. Nah, misalnya kita ini pilih. Setelah semua kita pilih ketujuh perilaku ini, Bapak Ibu sekalian, perilaku kinerja kita ya, maka kita lanjut ke rangkuman. Nah, rangkuman ini berisi apa yang sudah kita tulis tadi, yang sudah kita pilih tadi, mulai dari rencana hasil kerja utama ini tadi ada 32 poin, kemudian rencana hasil kerja tambahan ya, hasil kerja tambahan ya, ini target kualitasnya, rencana hasil kerjanya ya. Nah, kemudian target kualitasnya, rencana hasil kerja tambahannya apa tadi, secara hasil kerja, rencana hasil kerjanya ya, dan meningkatnya pendidikan sebagai pembina ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua sebagai kepala pustakaan, dan seterusnya perilaku yang kita pilih tadi ini, harmonis, loyal, adaptif, dan sampai selesai. Kalau sudah cocok, ini rangkuman kita tadi, lanjut ajukan. Nah, baru nanti klik ajukan. Sini ada pernyataan, atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Nah, nanti kalau misalnya masih belum mantap, boleh simpan draft, tapi kalau sudah silakan diklik ajukan. Kalau sudah diajukan, nah ini sudah masuk ke rangkuman tadi ya. Nah, ini tinggal kembali ke beranda. Nah, dilihat statusnya tadi, menunggu persetujuan atasan. Oke, selesai sudah, berarti kita mengisi SKP, sehingga nanti tinggal menunggu persetujuan dari atasan. Dan selanjutnya nanti setelah disetujui atasan, baru kita buka kembali dan kita sepakati. Nah, demikian untuk kali ini, penyusunan SKP kita sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sukses semua Bapak Ibu.